Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jika kau muliakan para alim, para ulama, para habaib, berkhusus dzikri yang mulia Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Abdullah Al-Zahir, Romo Ki Haji Abdul Syukur Fattah, Khadimul Majlis Gus Ja'far Shadiq, dan sedangkan para habaib dan tokoh masyarakat yang berdasarkan kaulah sepakatan satu festival tanpa mengurangi rasa hormat kaulah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan hadis yang keempat daripada hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana hadis keempat ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dalam hadis ini dijelaskan tentang bagaimana manusia itu diciptakan, yaitu yang pertama 40 hari yang pertama berupa mani, 40 hari yang kedua berupa segumpal darah, 40 hari yang ketiga berupa segumpal daging, 40 hari yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan wajah bayi yang ada di rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bibir, telinga, mata, dan anggota lainnya. Kemudian ketika sempurna mata dan selainnya sudah jadi, Usara ibn Abbadi Ashur, dan genap 4 bulan, yursalu ilaihi malak, maka diutuslah malaikat. Tujuannya apa? Liyanfuha fihi ruh, tujuannya untuk meniupkan roh bayi ini diparingi roh. Kemudian wonten pertanyaan terus, bolehkah seseorang ini menggugurkan kandungan? Oleh apa boten? Apa istilahnya? Aborsi? Oleh apa boten kira-kira? Ulama mengatakan ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu menurut Abi Ishaq Al-Marwazi dan Imam Romli, boleh menggugurkan kandungan sebelum ditiupkan roh. Boleh menggugurkan kandungan sebelum ditiupkan roh, yaitu sebelum 4 bulan. Ini boten apa digugurkan. Menurut sinten? Imam Abi Ishaq Al-Marwazi kali Imam Romli. Pendapat yang kedua yaitu menurut Imam Ghazali dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Iki nopo terus la yajuzu ilqaul hamli mutlaqan. Tidak boleh menggugurkan kandungan secara mutlak. Maksudnya yang nopo? Setelah ditiupkan roh atau sebelumnya, ini boten asal, haram hukumnya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, nopo terus? Bolehkah seorang perempuan menggunakan obat-obatan yang tujuannya untuk menunda hamil? Nopo saiki kabeh ono ora kira ben kabeh nopo suntik gitu. Oleh nopo boten? Ulama mengatakan fa in kana yaqta'u bil asli haruma. Seandainya pil KB tadi atau suntik KB ini menjadikan orang perempuan tadi buatan sakit hamil selamanya, terus si dokter aku dari gaya pil iki untuk suntik iki gak bakal iso hamil meneh. Iki apa hukumnya? Haram hukumnya dosa. Wa illa, jika tidak seperti itu, bi'akana yubti'u, itu sekiranya untuk memperlambat. Senapangan ini saya iki huruf siap beli anak anggota kayak KB jadi. Jadi yang tadi kuliah apa hukumnya? Kuriha makruh hukumnya makruh. Kemudian
Kanjeng Nabi dawuh yu'maru bi arba'i kalimatin. Setelah bayi tadi ditiupkan roh, maka diperintahkan atau ditulis 4 perkara. Dan tulisan ini ulama mengatakan berada di jabari batuk itu apa bahasa Indonesia dahi. Tulisan ini wonten di dahinya bayi tadi. Au dikafihi atau di telapak tangannya. Tulisan ini dari wonten batuk di telapak tangan. Au fi raqabatin ta'allaqu bi'unuqihi, atau tulisan tadi digantungkan tenggulune tulisan roh. Nopo tulisan ini bikat diris ini, yaitu ditulis rezekinya, kadar rezekinya. Bayi ini bakal rezeki ini oke nopo titik, kemudian rezeki ini halal nopo haram atau makruh. Rezeki ini bakal ini dia mendapatkannya dengan cara yang nopo, dengan jalan bagaimana, ini ditulis kabeh. Syekh Ibnu Ruslan mengatakan di dalam kitabnya Sohbatus Zubat, nopo dirose yarzuqu man syaa wa man syaa ahram. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapapun yang Ia kehendaki. Wa man syaa ahram, dan menahan dari siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi saumpami wonten tiyang rezeki ini lancar atau wonten tiyang rezeki ini seret, ini bukan patokan. Oh, itu rezeki ini lancar, jadi mungkin wah ini Gusti Allah. Ini rezeki ini seret ahli ibadah, mungkin rezeki ini seret gak kira diterima ibadah. Dereng tentu itu bukan patokan. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kemudian ulama mengatakan rezeki itu nopo sih? Definisi rezeki itu nopo? Syekh Ibnu Ruslan mengatakan warizqu ma yanfa walau muharram. Rezeki itu adalah sesuatu yang bermanfaat walaupun haram. Poesi bermanfaat itu dinamakan rezeki meskipun dinamakan dari cara yang haram. Contohnya kata sopo seperti almal, harta benda. Harta benda ini manfaat apa betul? Manfaat ya, berarti dinamakan apa? Rezeki. Begitu juga kesehatan. Sehat ini manfaat apa betul? Manfaat, maka dinamakan rezeki. Apa malih? Diparingi anak sing soleh, sae manfaat apa betul? Manfaat, itu dinamakan rezeki. Kemudian yang terakhir, ulama mengatakan ridho Rabbil Alamin, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rezeki. Saat ini membahas tentang rezeki. Syekh Ibnu Ruslan mengatakan waqtalahu, ulama ini berbeda pendapat. Mana yang lebih utama antara tawakal, gak usah kerja, awit iktisab utawa kerja, atau diperinci mana yang lebih utama nih? Kerja atau gak kerja atau diperinci? Al-qaul al-awwal, pendapat yang pertama mengatakan baru jihad tawakkul, diunggulkan nomor tawakal. Pendapat pertama mengatakan tawakal itu luwih sae, gak usah kerja, ibadah doa wonten yang begini kira-kira bengi gawe ngaji gawe ibadah isu gawe damel lepas ibadah doa gak usah kerja. Niki pendapat yang pertama mengatakan tawakal itu lebih utama, dan pendapat yang kedua mengatakan al-iktisabu afdal, kerja itu luwih sae daripada boten kerja. Dengan syarat la lijam'il mal. Tujuannya kerja tadi bukan untuk menumpuk harta dunia. Orang kayak saingan, kok tak kerja, kenapa kerja? Tambahku di Fortuner aku borong ya, aku butuh duit. Nanti dia apa? Nah ini buatan saya. Dengan syarat la lijam'il mal, bukan untuk menumpuk harta atau nopo hingga isi. Walam ya'taqid anna al-kasba
ia jadi berrizik. Dan syarat lagi, seseorang yang kerja tadi tidak mempunyai keyakinan bahwasanya kerja itu bisa mendatangkan rezeki. Aku liga kerja, apa? Aku liga kerja, apa? Iso apa? Lalu keyakinan seperti itu buatan asal. Harus dia meyakini bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kerja itu cuma sebagai lantaran. Bahkan ulama mengatakan kita kerja berittiba'an di amrillahi ta'ala, yaitu kita mencari karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan mencari rezeki. Yang nanti ini betul apa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, wabtaghu min fadlillah al-ayat. Carilah karunia Allah. Maksudnya apa? Kerja, betul apa kerja? Dengan syarat apa? La dijam'il mal. Ulama mengatakan Nabi, para rasulnya di sami kerja. Di antaranya sinten? Rasul kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nyambut tangan sami. Diriwayatkan kanjeng Nabi niku sehingga nopo kerja di dagang di antaranya. Kemudian pendapat yang ketiga, wadhalithul mukhtar. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Subki wawal asah, yang mana pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat. Nopo al-yufassala, yaitu diperinci. Nopo terusnya ubikhtilafin nasi ayyunazzala, dan ditempatkan menurut perbedaan keadaan masing-masing orang, tergantung wonge. Nopo terusnya ta'atullahi ta'ala atharu. Adapun bagi orang yang lebih mengutamakan melakukan ibadah atau ketaatan kepada Allah, la sakhitan in rizquhu ta'assar, ia tidak marah atau menyesal atau pegel jika rezekinya terbatas. Ketika enggak duwe apa-apa biasa hai, enggak sampai mengeluh aduh saya enggak duwe iki, kok enggak duwe iki, ngeluh hai. Seandainya betul sampai mengeluh, walam yakun mustashrifan lirizqi min ahad, dan dia tidak melihat rezekinya orang lain. Maksudnya apa? Enggak jauh-jauh, aku gak ngerti kerja tapi pegawai ini jauh-jauh gimana saya. Kemudian buatan iri, tunggu ini duit nopo anyar gak iri, tunggu ini gak ada nopo malih gak iri. Bal min ilahil khalqi, namun ia meminta hanya kepada Allah Tuhan seluruh alam. Tiang sing atasnya tadi nopo terus fa inna dza fi haqqihi tawakkul aula. Orang yang seperti ini maka baginya tawakal atau meninggalkan kerja itu lebih utama. Jadi ada sampun saged nopo buatan iri dan tiang buatan tonggo di duit nopo anyar biasa hai, alhamdulillah iso ngambil. Gak pernah iri niki nopo, maka tawakal pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih utama. Wa illa al-iktisabu afdal. Lalu bangsa kita niku tunggu niki apa anyar kepingin dengan niki, maka bekerja atau berusaha niku lebih utama. Maka ini tergantung diri masing-masing. Jadi seseorang gak bisa memaksakan orang lain, kamu kudu gini memaksakan. Jadi tergantung keadaan masing-masing orang. Kemudian buat aja nih. Yang kedua, tadi yang pertama ditulis rezekinya. Yang kedua yaitu ajalnya. Umure kira-kira ben bayi umure dawa apa pendek sama ditulis. Kapan mati nih sama ditulis. Mati ini nok di, boy ikut nok kebrung, boy ikut nanti mawon niki sampun ditulis. Wa amali, begitu juga perbuatannya. Perbuatan ini kita bakale api apa elek, bakal hari ini wong sing soleh utawa dados tiyang sing elek niki sampun ditulis. Wa syaqiyun aw sa'idun. Yang keempat adalah ditulis bayi ini bakale di akhirat termasuk orang yang celaka atau bahagia.
niki sampun ditulis kabeh ketika masih berada di kandungan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa alladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya. Fa'uqsimu billahi, ay uqsimu billahi alladzi la ilaha ma'bud bihaqqin ghairuh. Aku bersumpah kepada Allah dan yang tidak ada Tuhan yang pantas disembah dengan benar kecuali Dia. Inna ahadakum, sesungguhnya kalian la ya'malu bi'amali ahli jannah, akan mengerjakan amalan yang menjadikan ia masuk surga, yaitu dengan cara yang apa? Melakukan ketaatan. Ketika di dunia ahli ibadah, menjauhi maksiat, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira', hingga tidak ada jarak antara orang tadi dengan surga kecuali satu jengkal. Saking nopo akan ada yang melakukan ketaatan sampai antara surga dengan orang ini jaraknya cuma sejengkal. Fayasbiqu alaihi kitab, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Fayamalu bi'amali ahli nar, dia melakukan perbuatan ahli neraka sebelum mati, yaitu maksiat. Maksiat dosa gede utawa dosa cilik. Fayadkhuluha, maka maksiat tadi menjadikan ia masuk neraka. Maksudnya apa? Seseorang yang perbuatannya sebelum mati, yang mana perbuatan tersebut menjadikan ia masuk neraka. Ulama mengatakan terbagi menjadi dua. Yang pertama, man taghayyara bil kufr, yaitu seseorang yang berubah dengan sebab kufur. Awali Islam, awali beriman, tadi pas pada pecah jadi kafir, wa'iyadzubillah. Begitu standar dirusuk kali Gusti Allah, berarti mati dan ada iman Islam. Yang singkatan ini yang apa? Maka pasti bakal mlebu neraka wa yakhludu fiha, dan selamanya berada di neraka. Yang kedua, seseorang man taghayyara haluhu bimufassir, itu seseorang yang berubah keadaannya sebab melakukan hal-hal yang menjadikan ia fasik. Contohnya kata sapa? Ka'adir tagaba kabiratan, lakoni dosa gede, wa mata bila taubatin, mati sadurunge taubat. Iki ana apa? Wa hadza yadkhulun nar, dia akan masuk neraka illam tanalhu rahmatal azizil ghaffar, jika ia tidak mendapatkan rahmatnya Allah yang Maha Pengampun. Berarti yang sing mati ini dalam keadaan iman, keadaan Islam, tapi ahli maksiat yang fasik iki wala yakhludu fiha, tidak selamanya berada di neraka, bakal ditoakan. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, dan sesungguhnya di antara kalian, salah satu kalian mengerjakan perkara yang dilakukan oleh ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga tidak ada jarak antara dia dan neraka kecuali satu jengkal. Wa yasbiqu alaihi kitab, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Fayamalu bi'amali ahli jannah, maka ia mengerjakan sesuatu atau perkara yang dilakukan oleh ahli surga, yaitu dengan cara yang apa? Biannya itu wa min dzambi, taubat dari dosa-dosa. Maksudnya apa? Ketika si nongge iki perbuatane elek tentang maksiat, katanya pas tadi pecah kali Gusti Allah ditakdirkan sakit taubat dengan cara yang apa? Iman bil Islam,
Itu dengan cara masuk Islam. Kalau orang kafir, tadi saya dari pecah ditakdirkan dapat Islam. Atau wa imma bil iqla wal nadamah wa raddil madhalim, atau menyudahi nggak lakoni balik, atau menyesal mengembalikan perkara-perkara yang pernah ia lakukan yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Jika ia muslim yang bermaksiat, fayadkhuluha, maka ia akan masuk surga. Kemudian Allah mengatakan faman sabaqat lahu sa'adah, dan barang siapa yang didahului dengan kebahagiaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan dia untuk melakukan kebaikan sebelum ia mati. Dan barang siapa yang ketika masih bayi sampun ditulis dia bakal ahli neraka, maka akan sebaliknya, awali ahli ibadah datangnya saat dari mati jadi ahli maksiat atau kecelakaan maksiat. Ulama mengatakan di antara rahmati Gusti Allah atau kemurahan Allah Subhanahu wa taala, menungso niku dirose berubah dari elek dan apik niku sangat banyak sekali. Diki awali elek ahli maksiat, datani saiki dadi apik ahli ibadah niki kathah terus. Akan tetapi orang yang awalnya ahli ibadah kemudian dadakne dadi ahli maksiat niki sangat jarang sekali. Dan ini tidak akan terjadi kecuali kepada orang yang sering melakukan dosa besar. Lalu wonten tiyang ketika di dunia sering melakukan dosa gede, niki kemungkinan besar sing awalnya niki ahli ibadah mati ini bakal buat kesae. Kemudian ulama mengatakan ada sebab seseorang ini yang menjadikan ia mati dalam keadaan su'ul khotimah, ini elek. Pertama nopo at-tahawun bis shalah, ngeken sholat, malas-malasan wae sholat, boten purun sholat yang mondok atau lainnya, takasul malas-malasan. Niki dadeni tiyang mati ini su'ul khotimah. Kemudian yang kedua syurbul khamar, ngombe nopo? Ngombe arak. Niki dadeni tiyang pecah dalam badan su'ul khotimah. Ada muslim nopo niku tukang melarani sesama muslim. Niki dadeni mati su'ul khotimah. Yang terakhir uqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Empat ini ulama mengatakan menjadikan seseorang mati ini dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi kita sudah tahu direksa oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Dardun Al-Misri beliau mengatakan di antara alamannya seseorang ini bakal bejo niku napa? Yang pertama hubus sholihin, teman datang tiang-tiang soleh. Wadulu binhum, mau mendekat kepada orang-orang yang soleh. Ini alamati tiang bakal bejo. Watilawatul Quran, purun mojo Al-Quran. Wasahrul layali, purun melek bengi, tamal ibadah, tamal tahajud atau lainnya. Memuja satu ulama, purun duduk bareng kali ulama. Yang terakhir warik kotul qalb, itu kelembutan hati. Boten gampang ngelarani sesama muslim, gelem belas asih. Ini dikatakan di antara tanda seseorang bakal bahagia di akhirat. Kemudian hadis ini dikatakan rawahul Bukhari wa Muslim. Yang meriwayatkan adalah Imam Bukhari dan Muslim. Ini sangat sampai akan kurang lebih kalau di ngapunten. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.